Kesurupan yang terjadi di SMP Negeri 1 Busungbiu kembali berlanjut. Diketahui beberapa minggu yang lalu, setelah diadakannya camping, dan berlanjut dari hari Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023, hari Senin, hari Selasa, hingga hari Rabu ini, tanggal 1 Februari tahun 2023. Namun kesurupan yang terjadi pada hari ini, terjadi di pagi hari, sekira pukul 7.30, saat murid sampai di sekolah. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Sekolah, atas seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, menyuruh para muridnya untuk kembali pulang. Dari beberapa siswa yang pulang dari sekolah, ada yang mengalami kesurupan dalam perjalanan menuju rumahnya, dan bahkan ada yang kesurupan sampai saat tiba di rumahnya. Selain itu, ada pula dari salah satu murid, yang kesurupan saat tiba di rumahnya, setelah mengganti baju pun, kembali kesurupan, serta minta untuk diantar kembali ke sekolah. Atas permintaannya, kemudian oleh orang tuanya, anaknya yang mengalami kesurupan diantar kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, murid tersebut langsung menuju ke sebuah ruang kelas di lantai 2. Ternyata di kelas itu, ada sebuah pelangkiran atau tempat pengayatan, berada di samping pintu masuk ruang kelas. Di tempat itu, murid yang kesurupan tersebut, ia mengungkapkan, bahwa ia tinggal di sana, sembari mengatakan, kalau dirinya tidak betah tinggal sendiri, karena merasa tidak punya teman, tidak pernah ada yang memberi nasi, dan meminta agar anak-anak murid tidak berkata-kata kasar. Dari sana pula, ia meminta untuk dibuatkan sebuah pelinggi, dan ditanami pohon jepun atau kamboja, di sebelah patung Ganesha yang berada di halaman sekolah. Jangan nasi, jangan mainan permen, tadi ini sidang lu banyak. Buat nasi jadi. Jadi nasi kepang, nasi. Bener jangan ini. Oh, nasi gitu nah. Enggak. Berarti kan ada sidang. Dalam suasana tersebut, Kapolsek Busungbiu, AKP Ketut Wisnaya, yang hadir saat adanya kerauhan yang dialami oleh para murid, terlihat ia juga berusaha membantu untuk menenangkan para murid yang mengalami kesurupan. Sebagai Kapolsek di Busungbiu, tentunya selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah, dengan Pak Kepala Sekolah. Karena kita di Bali tentunya umat Hindu ini kan tidak bisa terlepas dari tri tekanan. Jadi perayangan, pawongan dan pelemahan. Jadi selalu dijaga kebersihan, ya kebersihan secara alamnya, kebersihan di pelemahannya, dan termasuk juga kebersihan di pawongannya, dan kebersihan dari perayangannya. Jadi gimana agar situasi belajar mengajar siswa itu aman, nyaman. Ya tentunya di satu sisi di sini merupakan tanggung jawab kita bersama dari pihak sekolah, terus dengan pihak murid. Jadi agar selalu menjaga kebersihan yang utama, dan terutama kebersihan dari pawongan juga. Jadi kebersihan dari para pelajar, dari cara berpikir, nah terlepas dari pihak sekolah atau kepala sekolah, selalu memberikan bimbingan secara spiritual kepada anak-anak sekolah, ya tentang makna dari kehidupan yang berbau skala maupun diskala. Itu sangat saran karena kita sebagai umat Hindu tentunya yang ada di Bali sangat menghargai sekali keseimbangan alam itu. Terima kasih. Kita sebenarnya kejadian ini kan bukan pertama kali, itu bisa saya jelaskan. Maksudnya kita pernah mengalami beberapa kejadian, beberapa tahun yang lalu juga pernah, tetapi kita sudah antisipasi dengan kegiatan ritual dengan skala, yaitu dengan beberapa pecaruan. Kita melaksanakan pecaruan Resiganmi 2 kali. Itu akhirnya dari kegiatan pecaruan juga pernah juga ada kita beberapa bangun beberapa pelinggi yang ada kaitannya dengan kenyamanan siswa itu.
Nah, tetapi pada hari ini kita juga mengalami seperti ini. Nah, kita sudah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama mungkin sudah disampaikan oleh kepala sekolah, bahwasanya berupaya mencari orang pintar bagaimana kita. Yang kedua, setelah katanya koordinasi dengan Pak Kades, hari ini beberapa anak-anak dipulangkan. Untuk selanjutnya antisipasi, hari ini kita diskusi dengan Pak Kepala Sekolah, tetap bagaimana kita diskusi mencarikan yang terbaik, dalam artian menanyakan kepada orang pintar. Menanyakan pada orang pintar kira-kira apa nanti petunjuk-petunjuk yang semestinya saya laksanakan di tempat ini. Karena jujur saya sampaikan, nah mungkin yang orang-orang tua tahu dulu sejarah sekolah ini bagaimana, kita nak berani juga ngomong gitu. Tetapi secara keagamaan kita harus tetap istilahnya jujur, rajin, dan sekali lagi tadi saya ada bisikan dari beberapa yang kerawan itu, jangan sekali ada kata-kata kasar di sekolah ini gitu. Yang kedua, tapi Bekulun mungkin yang berstana di sini, beliau sangat marah gitu, agar segera dibikinkan banten dan sajanya, kami akan segera antisipasi dengan aturan itu. Yang jelas langkah kami adalah tindakan pertama, langkah kami menanyakan kepada orang yang pintar. Yang kedua, mencarikan solusinya, melaksanakan apa yang diarahkan gitu. Yang jelas meningkatkan arahan-arahan kepada anak didik secara psikologis biar tidak terbawa. Artinya kalau sudah salah satu ada gejala-gejala bengong-bengong itu dikuatkan gininya itu, kekuatan tubuhnya biar tidak diginikan itu. Nah yang jelas tetap minta penuntun benar-benar Sunan Trikayangan Astongkari Demugi ini yang terakhir aja ada kejadian ini yang efeknya segera jujur kami gimana anak-anak kasihan. Dalam hari ini sudah terganggu kegiatan belajar mengajar, yang jadi korban tetap anak-anak dan guru-guru sekolah. Kami selaku komite yang merupakan tenaga mediasi tetap selalu koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah. Gitu.